Austria sudah mencoba segalanya, menekan, bertahan, bahkan mengurung Messi dengan 5 pemain sekaligus. Tapi hasilnya tetap sama, Messi bisa mencetak gol. Bukan hanya satu, tapi 2 gol ke gawang Austria. Dan sekaligus memastikan Argentina lolos ke babak 32 besar. Mereka bilang usia tidak bisa dilawan, tapi Lionel Messi baru saja membuktikan bahwa usia hanya angka dan dia kembali menciptakan rekor di Piala Dunia malam ini. Sobat-sobatku yang luar biasa, ini adalah review match Argentina versus Austria yang baru saja berakhir dengan kemenangan 2-0. Gol dari Lionel Messi yang mengantarkan Argentina melaju ke babak 32 besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Sobat-sobat, bagi kalian yang menyaksikan pertandingan tadi tentu mau tidak mau jujur harus mengakui kita semua terpukau dengan penampilan seorang Lionel Messi. Ya, jadi kalau ada satu kata yang menggambarkan pertandingan tadi, maka kata itu hanyalah Messi. Di mana di tengah pertandingan yang tidak mudah bagi Argentina, ya, kapten Argentina ini kembali menunjukkan mengapa dirinya harus menjadi pemain yang paling menentukan di panggung terbesar dunia ini. 2 golnya bukan hanya sekedar mengantar Argentina menang, tapi juga memastikan ya bahwa Argentina datang sebagai juara bertahan dan punya ambisi untuk melakukan back to back. Jadi dari 5 gol yang sudah dilesakkan Argentina di Piala Dunia ini, dia 2026, 5-5-nya dari seorang Lionel Messi. Ngeri. Kita mulai dari pendekatan taktikal kedua tim ya. Bagaimana Lionel Scaloni, pelatih Argentina, memulai pertandingan menghadapi Austria ini dengan formasi 4-4-2, di mana penjaga gawang tetap dipercayakan pada Martinez. Di belakang ada Molina, Romero, Medina, dan juga Tagliafico. Dan De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Thiago Almada ada di tengah, dan Messi beserta tandemnya Lautaro Martinez. Walaupun di atas kertas 4-4-2, tapi dalam penguasaan bola Argentina lebih sering menjadi 3-2-4-1, dan Facundo Medina sering naik membantu serangan dari sisi kiri, sementara Molina memberikan lebar permainan di kanan. Dan disitulah Enzo Fernandez yang menjadi metronom permainan, dan Messi diberikan kebebasan bergerak ke seluruh area sepertiga akhir lapangan. Dan bebasnya bebas lari boleh, jalan boleh, berdiri lihat-lihat scanning juga boleh. Pokoknya Messi boleh. Dan bagaimana Ralf Rangnick, pelatih Austria, merespon dari strategi taktikal dari Lionel Scaloni? Dia memainkan formasi 4-2-3-1, di mana penjaga gawang dipercayakan pada Schläger, di belakang ada Lemar, Danso, dan Kapten Alaba, dan juga Pos. Di depannya ada Sewald, Safer, dan juga Schläger. Dan juga kemudian di depan ada Sabitzer, Warner, Smith, dan juga Gregoris. Kalau melihat formasi ini, sebetulnya pelatih Ralf Rangnick tetap mengandalkan ciri khasnya, yaitu pressing agresif, blok menengah tinggi, serta transisi cepat ketika merebut bola. Tapi masalahnya Austria sering kehilangan bentuk ketika Messi turun ke area antar lini, dan saat itulah Argentina mulai menemukan celah yang bisa mereka masuki di area pertahanan Austria. Di babak pertama Austria bertahan baik, walaupun Messi bekerja keras juga dia sebetulnya untuk mencari celah. Dan Austria memainkan pertandingan ini dengan disiplin yang sangat bagus sekali. Mereka membentuk 2 lapisan pertahanan yang rapat, dan itu membuat Argentina awalnya kesulitan menembus area tengah. Tapi Argentina punya ancaman ya di menit ke-9 ketika VAR menangkap pelanggaran terhadap Lautaro Martinez di dalam kotak penalti, dan Messi maju sebagai algojo. Dan di sana sebetulnya dia sudah punya kesempatan untuk memecahkan rekor menjadi 17 gol di Piala Dunia ini. Tapi tendangannya melenceng. Dan itu tidak mengubah mental seorang Messi ya. Justru itu menjadi momen bagi Argentina untuk mendominasi permainan. Messi mulai kemudian mengacak-ngacak blok pertahanan Austria di menit 18.
Sinyal bahaya pertama sudah dikirim Messi. Dia menerima umpan terobosan, melewati satu bek Austria dan berhadapan dengan Alexander Salger. Tapi memang kiper Austria juga punya kemampuan yang kita acungi jempol. Penyelamatannya luar biasa. Dan disinilah terlihat masalah utama Austria. Sewaktu Messi masuk ke ruang antar lini tengah dan lini belakang, harusnya di situ Sewal dan juga Xaver Schlager sering ragu apakah dia harus mengikuti atau tetap menjaga posisi. Nah, di keraguan mereka inilah kemudian ruang yang disukai oleh Messi tercipta. Jadi memang susah mau ngejar-ngejar Messi, nanti Messi akan pindahkan bola cepat dan di situ sudah ada lagi ruang kosong. Kalau mereka tidak menjaga Messi, Messi leluasa untuk melakukan dribble ball dan kemudian melakukan progressing passing ke depan. Susahlah memang kalau sudah cerita Messi ini. Bagaimana gol pertama Argentina di menit 38? Bagaimana Argentina membangun serangan dari kiri, di sana ada Medina melakukan overlap dan berhasil masuk ke area yang berbahaya. Dia tidak mengirim crossing tinggi karena dia tahu di sana ada Messi dan Medina mengirim cutback dan disitulah Messi muncul. Tanpa kontrol berlebihan langsung placing kaki kiri dan Schlager penjaga gawang dari Austria tidak mampu bereaksi. Gol pertama Argentina unggul 1-0. Dan gol ini menjadi spesial sobat. Karena ini adalah gol ke-17 Messi di Piala Dunia dan sekaligus melampaui rekor yang selama ini dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Di babak kedua Rangnick berani menyerang ya. Dia menginstruksikan untuk pemain-pemain Austria berani keluar dan menekan. Dan di sini terlihat bagaimana Martinez menjaga keunggulan Argentina. Tidak panik ya walaupun tertinggal 1-0, Austria mencoba bermain lebih berani. Dia mendorong Sabitzer untuk lebih dekat ke Gregoris. Nah, Austria mulai mengincar nih bola-bola second ball dan memanfaatkan set piece. Peluang terbaik mereka di saat tendangan bebas dari Sabitzer dan itu eksekusinya sangat baik, tapi Emiliano Martinez jauh lebih baik lagi melakukan penyelamatan dengan refleks yang luar biasa. Kalau ini gol sebetulnya bisa terjadi momentum Austria ya, tapi disitulah kepiawaian dan keunggulan dari seorang Emiliano Martinez. Di lini tengah memang terjadi pertarungan ya, dan faktor yang memenangkan Argentina adalah solidnya Enzo Fernandez, McAllister dan juga Rodrigo de Paul. Ketiga-tiganya ini berhasil mengontrol tempo permainan. De Paul di kanan dia bekerja tanpa lelah, dia bisa tutup ruang. McAllister yang menjadi penghubung antar lini dan Enzo yang diharapkan terus bisa mendikte arah serangan. Dan saat mereka menguasai bola, ini Austria hanya bisa melakukan defense, bertahan total. Nah, bagaimana gol kedua Messi di penghujung babak kedua saat semua rasa penonton mungkin sudah kemenangan Argentina hanya 1 gol, tapi ternyata Messi belum puas. Menit 95 dia melakukan serangan balik dari sisi kanan, dia alirkan bola jauh ke kiri, ada Alvarez. Alvarez lakukan tendangan berhasil ditepis Schlager, tapi bola liar jatuh ke kaki Paredes. Nah, Paredes jeli, dia lihat sebetulnya ada Messi kosong, dia kasih umpan. Messi dikerubungi 5 pemain ya, 5 pemain Austria. Harusnya sih kalau normal ini peluang sudah hilang kan, tapi ini Messi tendangan pertamanya diblok, bola memantul dan Messi langsung merebut lagi dan melepaskan tendangan. 2 gol. Memang ini golnya nggak indah ya, tapi yang pasti ini menunjukkan Messi punya insting predator dan kemampuannya membaca ruang yang harus kita akui luar biasa. Dan pemain kunci Argentina sudah pasti Messi sebagai man of the match. 2 gol di pertandingan menghadapi Austria dan 3 gol di pertandingan pertama menghadapi Aljazair. 5 gol sobatku, 5 gol. Dia bisa jadi playmaker, dia bisa jadi finisher dan juga jelas Messi adalah leader ya. Dan juga pemain kunci di pertandingan ini adalah Enzo Fernandez dan juga Emilio Martinez. Dan seperti apa, kenapa Argentina bisa menang? Karena Messi tidak bisa dihentikan oleh Austria. Dan juga harus diakui bahwa kualitas individu Argentina jauh di atas atau lebih tinggi dari pemain-pemain Austria. Secara keseluruhan ya,
kesimpulan Papatola bahwa Argentina mungkin belum memenangkan pertandingan yang spektakuler ya di Piala Dunia ini karena baru menghadapi Aljazair dan juga Austria. Tapi dengan progres mereka seperti ini, siapapun lawannya juga akan jantungan ketika menghadapi Argentina nantinya. Sobat-sobatku, sudah pasti Argentina tetap akan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk kembali menjadi juara di Piala Dunia 2026. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Papatola undur diri. Tetap berikan komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia review match kita ya.